Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Salma, Prodi Hukum Tata Negara kelas B, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 21110707080. Di sini saya dari kelompok 10 akan sedikit memaparkan atau mempresentasikan hasil makalah saya dengan tema pengorganisasian tulisan akademik 1. Presentasi ini dibuat guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Jahro, SHI MSI. Memasuki pembahasan, yaitu penulisan akademik adalah salah satu ragam penulisan yang formal yang bersifat ilmiah. Disebut formal karena tulisan ilmiah menggunakan bahasa dan struktur yang baku. Menggunakan bahasa yang baku artinya bahasanya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulisan akademik atau ilmiah merupakan ragam tulisan yang banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa di perguruan tinggi dalam rangka membuat laporan-laporan penugasan dan penelitian dalam bentuk tertulis. Manfaat keterampilan menulis akademik tersebut tidak hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas penulisan yang diberikan oleh dosen mereka sebagai bentuk penugasan seperti menulis esai atau makalah, tetapi juga dapat diharapkan dapat untuk melakukan berbagai tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Dengan kata lain, tulisan akademik adalah ungkapan terstruktur yang ditulis oleh komunitas akademik, yakni komunitas yang berkecimpung dalam dunia perguruan tinggi atau universitas. Adapun yang dibahas dalam penulisan akademik adalah membahas pertanyaan penelitian yang disajikan dalam bentuk topik yang menarik berbasis pada fakta-fakta penulisan yang disajikan secara objektif tentang topik tertentu. Penulisan akademik adalah jenis penulisan yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang diterima dalam komunitas akademik. Ada beberapa ketentuan dalam pengorganisasian penulisan akademik, tetapi di sini saya akan membahas signifikansi atau pemaparan topik, pandangan umum atau tinjauan awal, argumentasi atau kritik terhadap pandangan umum, dan yang terakhir adalah fokus penelitian. Yang pertama adalah signifikansi atau pemaparan topik. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan, tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Aktivitas menulis tidak mungkin dilakukan tanpa topik, sehingga langkah selanjutnya untuk membuat karya tulis ilmiah setelah diketahui topiknya adalah pembahasan topik, kemudian menentukan tema-tema dan judul. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa judul merupakan perwujudan spesifik dari topik. Banyak hal yang dipergunakan sebagai sumber untuk penentuan topik. Di dalam memilih topik karya ilmiah, harus dipertimbangkan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, topiknya harus bermanfaat dan layak untuk dibahas. Yang kedua, topiknya dikenal baik. Yang ketiga, topik cukup menarik. Yang keempat, topik terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Dan yang terakhir yaitu topik yang dipilih sebaiknya tidak terlalu baru, tidak terlalu teknis, dan tidak terlalu kontroversial. Memasuki ketentuan yang kedua yaitu pandangan umum atau tinjauan awal. Bagian tinjauan awal ini merupakan seksi di dalam pendahuluan yang mengetengahkan pembahasan-pembahasan terdahulu yang terkait dengan topik yang akan disusun penulis. Seksi ini tentunya memiliki muatan yang sedikit berbeda dengan bagian referensi terdahulu yang mengetengahkan penelitian terdahulu. Pembahasan terkait dan referensi teoretik secara lebih mendetail. Tinjauan awal hanya bersifat memetakan dan mengetengahkan inti secara sekilas dari pembahasan topik yang sama atau bahkan kontradiktif. Dalam tinjauan awal ini pasti ada tahap-tahap di antara lain, yaitu yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap penulisan, dan yang terakhir adalah tahap penyuntingan. Ketentuan yang ketiga yaitu argumentasi atau kritik terhadap pandangan umum.
Membangun argumentasi dalam tulisan tidak terlepas dari seksi tinjauan awal topik yang dibahas. Berdasarkan pada pembahasan pada tinjauan awal bahwa membangun argumentasi dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu argumentasi yang selaras dan argumentasi yang kontradiktif. Membangun argumentasi tidak selaras dilakukan mengetengahkan fakta, referensi, dan hasil penelitian terdahulu. Argumentasi kontradiktif dibangun dengan diawali dua pemaparan temuan-temuan awal dari topik yang akan ditentang penulis, diikuti dengan fakta, referensi, dan hasil penelitian mengenai hal-hal yang kontradiktif dengan temuan-temuan sebelumnya. Argumentasi dengan logika deduktif merupakan argumentasi yang dimulai dengan menampilkan hal-hal yang bersifat umum dan kemudian mengarahkan pada hal-hal yang terlalu khusus. Ia dimulai dengan mengetengahkan argumentasi utama dan kemudian menurunkan uraian yang berupa fakta, referensi, dan analisis argumentasi untuk memperjelasnya. Argumentasi dengan logika induktif dimulai dengan memaparkan bukti-bukti yang mendukung argumentasi secara lengkap sebagai diakhiri dengan ide besar argumentasinya. Dan ketentuan yang terakhir yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian atau fokus kajian merupakan pemusisian kita sebagai penulis atas hal yang akan menjadi inti tulisannya dengan menunjukkan hal-hal yang akan dibahas dan paradigma atau perspektif untuk membahasnya. Fokus kajian lazimnya dirumuskan menjadi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian atau hipotesis dalam bentuk kuantitatif. Fokus penelitian bisa dimulai dengan pernyataan sebagai berikut, yaitu yang pertama rumusan masalah, dan yang kedua pertanyaan penelitian, dan yang terakhir yaitu hipotesis. Memasuki rumusan masalah yaitu merupakan pernyataan yang diberikan penekanan utama yang atas permasalahan yang dibahas dalam sebuah tulisan, yang diawali dengan menunjukkan pemaparan argumentasi secara rasional. Kemudian, dengan sebuah kesimpulan yang merujuk pada satu fokus permasalahan yang jelas. Memasuki pertanyaan penelitian, yaitu merupakan pernyataan yang tegas dan jelas atas permasalahan yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam analisis. Salah satu persoalan mendasar dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam penelitian adalah rumusan pernyataan penelitian, sebab kualitas penelitian salah satunya sangat ditentukan oleh bobot dan kualitas pertanyaan yang diajukan. Tetapi kenyataannya berdasarkan pengalaman pengajar mata kuliah metodologi penelitian, membimbing dan menguji skripsi, tesis dan disertasi, selama ini masih terdapat banyak persoalan terkait rumusan pertanyaan penelitian. Memasuki yang terakhir yaitu hipotesis. Pernyataan hipotesis sebuah atau beberapa tesis yang hendak ditunjukkan kebenarnya biasanya dipergunakan dalam tulisan bermetode kuantitatif yang menunjukkan hubungan antara atau pengaruh atas minimal dua variabel. Hipotesis sedikitnya terdiri dari dua hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis kerja, yang kedua hipotesis nihil. Hipotesis kerja itu terdapat pengaruh, dan sedangkan hipotesis nihil itu tidak ada pengaruh dalam partisipatoris warga Python terhadap kebersihan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan dari hasil makalah saya. Semoga sedikit bermanfaat bagi pembaca atau yang menyimak presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.